Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Ya, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama kita bahas mengenai bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara yang akan saya bahas di video kali ini, yaitu cara yang pertama adalah cara Porogapit. Cara ini dapat digunakan untuk semua pecahan dengan penyebut berapapun. Untuk lebih jelasnya, nanti saya langsung ke contoh soal, biar kalian lebih paham. Nah, cara yang kedua, ini dengan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Namun cara ini dapat digunakan untuk pecahan dengan penyebut tertentu, yaitu misalnya 2, 4, 5, 8, 20, 25, 50, 125. Jadi penyebut itu nanti kita ubah menjadi penyebut 10, 100, atau 1000. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa lihat di tabel ini bahwa penyebut 2 dan 5 itu nanti kita akan ubah menjadi penyebut 10 dengan cara dikali 5 untuk penyebut 2 dan dikali 2 untuk penyebut 5. Sedangkan untuk penyebut 4, 20, 25, dan 50 akan kita ubah menjadi penyebut 100 dengan cara dikali 25 untuk penyebut 4, dikali 5 untuk penyebut 20, dikali 4 untuk penyebut 25, dan dikali 2 untuk penyebut 50. Sedangkan untuk penyebut 8 dan 125 akan kita ubah menjadi penyebut 1000 dengan cara dikali dengan 125 untuk penyebut 8 dan dikali 8 untuk penyebut 125. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja. Contoh yang pertama, ubahlah menjadi pecahan desimal. Di sini ada pecahan 1/2, kita akan mengubahnya menjadi pecahan desimal. Kita akan mengerjakan dengan cara yang pertama. Ada dua cara nanti akan kita kerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan cara Porogapit, seperti ini. Kita tulis 1 dan 2. 1 itu adalah pembilang di pada pecahan biasa, kita letakkan di dalam tanda Porogapit. Kemudian untuk penyebutnya, 2, kita letakkan di luar tanda Porogapit. Pertama kita bagi, 1 bagi 2. Karena 1 ini lebih kecil dari 2, maka ini kita tidak bisa membaginya. Untuk itu kita tambahkan angka 0 di belakang angka 1 ini, tapi kita harus menulis 0, di atas tanda Porogapit. Ya, jadi ketika kita menambah angka 0 untuk pertama kalinya, maka kita akan menulis 0, pada atas atau di atas tanda Porogapit ini. Nah, setelah ditambah 0, tentu ini bilangannya menjadi 10. 10 itu kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 itu artinya 2 kali berapa yang hasilnya 10 atau mendekati 10. Jawabannya adalah ya 5. Kemudian kita kembalikan lagi dengan cara 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Kita letakkan di bawah bilangan 10 tadi. Kemudian kita kurangkan 10 dikurangi 10, 0. Nah ini kalau sudah sampai 0 itu sudah selesai. Itu artinya jawabannya adalah 0,5. Pecahan desimal dari 1/2 adalah 0,5. Coba kita sekarang kerjakan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita mengubah pecahan atau penyebut dari pecahan itu menjadi 10, 100, atau 1000, atau seterusnya. Karena ini penyebutnya 2, kita ubah menjadi 10 sesuai dengan tabel yang ditampilkan di awal video tadi. Dengan cara apa? Dengan cara dikali 5. Ya, kalau penyebutnya dikali 5, tentu pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Jadi 5/10. Untuk mengubah ke pecahan desimal, kita tinggal tulis lagi dulu pembilangnya, itu 5. Kemudian kita geser koma ke kiri. Ya, geser koma ke kiri sebanyak, karena ini penyebutnya 10, nolnya 1, maka kita gesernya 1 kali. Ya, jadi kita letakkan
pensil atau pulpen kalian di belakang angka 5 ini. Kemudian kita geser 1 kali ke kiri. 1. Nah, seperti ini. Nah, perlu kalian ingat bahwa tanda koma itu harus diapit oleh 2 angka. Nah, ini sudah ada angka 5 di belakang tanda koma, di depannya belum ada angka, maka kita bisa menambahkan 0. Nah, jawabannya ternyata sama. Pecahan desimal dari 1/2 adalah 0,5. Jelas ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua, agar kalian lebih paham lagi. Contoh yang kedua, ubahlah menjadi pecahan desimal. Ada pecahan biasa 3/4, kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita gunakan cara yang pertama dengan porokapit. Seperti contoh yang pertama tadi, kita tulis 3/4 seperti ini. Kita bagi 3 bagi 4. Karena 3 ini lebih kecil dari 4, maka kita tambah 0. Kemudian di atas tanda porokapit kita tulis 0, 30 bagi 4 itu artinya 4 kali berapa yang hasilnya 30 atau mendekati 30? Ya, 7. Kemudian kita kalikan 7 kali 4. Hasilnya 28. Kita kurangkan 30 dikurangi 28. 2, ya betul, 2. 2 dibagi 4 kan tidak bisa. Kita tambah 0 lagi. Tapi kita tidak perlu menulis 0, lagi. Cukup 1 kali tadi di awal. Kita langsung bagi 20 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 20 atau mendekati 20? Ya, 5. Dan kita kembalikan lagi. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan lagi, 20 dikurangi 20, 0. Ya, ini kalau sudah sampai 0 itu berarti sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 0,75. Kita coba dengan cara yang kedua. 3/4, penyebutnya 4 berarti kita ubah menjadi penyebut 100 sesuai dengan tabel yang ditampilkan di awal video tadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dikali 25. Kalau penyebutnya dikali 25, tentu pembilangnya juga harus dikali 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Untuk mengubah menjadi pecahan desimal, kita tinggal tulis 75. Kemudian kita geser koma ke kiri sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena penyebutnya 100. 100 itu nolnya 2. Maka kita gesernya 2 kali. 1, 2. Ingat bahwa tanda koma harus diapit oleh 2 angka. Di belakang tanda koma ada angka 7. Maka di depannya kita tambah angka 0. Harus diapit di antara 2 angka. Jawabannya sama ya, 0,75. Itu artinya pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Selanjutnya, contoh yang terakhir untuk mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada pecahan 5/8. Kita cari pecahan desimalnya dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara porokapit. 5 dibagi 8 tidak bisa. Karena 5 lebih kecil dari 8, maka kita tambah 0, kita tulis di atas itu ada 0, kemudian kita bagi 50 dibagi 8. 8 kali berapa yang hasilnya 50 atau mendekati 50? Ya, 6. Kemudian kita kalikan 6 kali 8. 48. Baru kita kurangkan. 50 dikurangi 48, ya 2. 2 bagi 8 tidak bisa, kita tambah 0 lagi. Tapi kita tidak perlu menambah atau menulis 0, lagi. Cukup sekali tadi. Kita langsung bagi saja 20 dibagi 8. 2. Ya, artinya 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 20 atau hasilnya 20. Jawabannya 2. 2 kita kalikan dengan 8. Hasilnya 16. Kita kurangkan lagi. 20 kurangi 16. 4. 4 dibagi 8 bisa? Tidak bisa, kita tambah 0 lagi. 40 dibagi 8. 8 kali berapa yang hasilnya 40 atau mendekati 40? Ya, 5. 5 kali kita kalikan 8. Kita kalikan dengan 8. Ya, 40. 40 kurangi 40,
0. Kalau sudah sampai 0 itu berarti sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 0,625. Kita coba dengan cara yang kedua. Kita tulis soalnya 5/8. Tadi kalau masih ingat, kalau penyebutnya 8, kita ubah menjadi 1000 dengan cara dikali 125. Baik pembilang maupun penyebutnya. 5 kali 125, 625. 8 kali 125, 1000. Seperti contoh yang pertama dan kedua, tinggal kita tulis pembilangnya 625, kemudian kita geser koma ke kiri sebanyak 3 kali. Karena penyebutnya 1000. 1000 itu nolnya 3, maka gesernya 3 kali. 1, 2, 3. Baru kita tambah 0 di depannya. 0,625. Sama ya? Ya, dengan demikian, pecahan desimal dari 5/8 adalah 0,625. Nah, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya sangat mudah. Yang pertama kita lihat angka di belakang koma. Kalau angka di belakang koma ada satu angka, itu artinya penyebutnya 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, artinya penyebutnya 100. Jadi, angka di belakang koma itu sama dengan jumlah 0. Kalau 1, berarti nolnya 1, 10. 2, berarti nolnya 2, 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, artinya penyebutnya 1000, nolnya 3. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan pecahan tersebut dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Ya, kita langsung ke contoh soal saja biar kalian lebih paham. Contohnya, ubahlah menjadi pecahan biasa. Yang pertama 0,4. 0,4 kita lihat angka di belakang koma ada berapa angka? Ya, ada satu angka, yaitu angka 4. Maka penyebutnya 10. Jadi 0,4 itu pecahan biasanya 4/10. Nah, 4/10 ini kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Untuk video cara menyederhanakan pecahan biasa, sudah saya pernah buat videonya. Kalian bisa tonton lagi videonya di link di description box di bawah. Ini kita langsung saja ya. Saya akan menyederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. 4/10 itu kita bisa membaginya dengan bilangan 2. Sama-sama dibagi bilangan 2. 4 dibagi 2, 2, dan 10 bagi 2, 5. Artinya, pecahan biasa dari 0,4 adalah 2/5. Contoh kedua, 0,25. Caranya kita lihat angka di belakang koma ada berapa angka? Ya, ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Maka penyebutnya 100. Itu artinya 0,25 pecahan biasanya adalah 25/100. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan pecahan 25/100 ini dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Ya, yaitu bilangan 25. 25 dibagi 25, 1, 100 dibagi 25, 4. Ya, jadi 0,25 itu pecahan biasanya adalah 1/4. Kemudian, contoh yang terakhir, 0,125. Ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Jadi 125/1000. Kita sederhanakan 125/1000 ini dengan cara membagi dengan bilangan 125. 125 dibagi 125, 1, 1000 dibagi 125, 8. Jadi pecahan biasa dari 0,125 adalah 1/8. Paham ya dengan pembahasan materi ini? Kalau belum paham, kalian boleh menulisnya pertanyaan atau saran kritik di kolom komentar. Jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi membangun channel ini. Bisa di-share ke teman-teman kalian, barangkali ini bermanfaat juga untuk teman-teman kalian. Demikian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.